Lalu bagaimana memastikan para penjabat gubernur agar bekerja secara berkualitas dan bertanggung jawab mengendalikan pemerintahan daerah, terutama terkait dengan antisipasi penyalahgunaan kekuasaan di tahun pemilu? Ya, kita akan mendiskusikannya bersama dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanuar Prihatin, dan kami juga masih menunggu tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin untuk segera bergabung bersama kami. Kita akan ke Pak Yanuar terlebih dahulu. Pak Yanuar, soal dugaan faktor kedekatan ya PJ Gubernur dengan elit pemerintah dan juga dugaan minim transparansi. Apa catatan Komisi 2 DPR RI dalam penunjukan 9 PJ Gubernur yang kemarin sudah dilantik oleh Mendagri? Saya kira memang yang pertama adalah soal transparansi keterbukaan. Sebagian besar atau beberapa pihak, terutama para pegiat pemerhati kebijakan ya, catatan besarnya adalah soal transparansi. Publik tidak tahu bagaimana track record kandidat yang akan muncul, bahkan nama-nama itu juga kan kita tidak tahu, baru tahu pada saat diumumkan akan dilantik kira-kira begitu. Padahal ini kan posisi publik, jabatan publik, mestinya dari awal itu informasi terkait dengan kandidat yang menjadi PJ itu harus sudah ke publik ya. Namun ini kan tidak terjadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan kemudian menghasilkan satu pandangan bahwa ini sebetulnya siapa sih yang akan muncul menjadi para pejabat ini. Ternyata sebagian diantaranya adalah tentu orang-orang dekat, orang-orang yang sangat dekat dengan mungkin presiden, mungkin Mendagri dan seterusnya, atau mungkin referensi yang berada di sekitar lingkungan istana atau pemerintah. Jadi saya kira ini perlu mendapat perhatian terkait dengan tahun-tahun politik saat ini. Baik, Pak Yanuar, kenapa transparansi itu penting, Pak? Apa pentingnya bagi masyarakat untuk mengetahui PJ Gubernur atau PJ Kepala Daerah ini? Loh, ini kan pejabat publik, Pak. Gubernur itu kan jabatan publik. Karena jabatan publik, maka tentu saja transparansi menjadi penting oleh karena posisi pejabat publik ini kan sejak awal, kalau bandul ya, kalau ini antara eksekutif dan masyarakat, ini kan bandulnya jauh lebih dekat ke eksekutif. Beda dengan gubernur definitif yang dihasilkan lewat pilkada. Bandulnya kan lebih berat ke masyarakat. Karena ini pejabat tentu bandulnya lebih kepada eksekutif. Kesetiaan, kemudian tanggung jawab, bahkan pelaporan tugas itu lebih kepada eksekutif. Plus juga ditambah bahwa proses rekrutmen mereka juga kan jauh lebih banyak karena campur tangan atau dengan kata lain kewenangan pemerintah pusat. Undang-undangnya menyatakan begitu. Dan dari mana sumbernya? Ini kan juga jelas sumbernya adalah ASN, kira-kira begitu, yang memenuhi standar. Jadi dari sudut pandang ini tentu keterbukaan harus jauh lebih besar dari awal. Baik, Pak Yanuar dan juga pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami tenaga ahli utama KSP Ali Muchtar Ngabalin. Selamat pagi, Bang Ngabalin. Pagi, Bang Ngabalin. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yanuar, Mbak dan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di studio ada Eva dan juga Iqbal ya, Pak Ngabalin. Bang Ngabalin tadi menyoroti apa yang disampaikan oleh Pak Yanuar. Pertama soal transparansi. Kemudian kedua soal sejumlah nama PJ Gubernur menjadi sorotan karena faktor kedekatan dengan elit pemerintah. Nah, bagaimana nih respon istana? Ada dugaan juga istana cawe-cawe, Pak, soal kepala daerah ini PJ Gubernur. Ya, terima kasih ya. Pertama memang harus disadari bahwa substansinya itu adalah gubernur itu adalah perwakilan pemerintah di pusat. Jangan keliru, itu makna paling substansi ya. Gubernur atau sekarang yang kita bicarakan itu adalah penjabat gubernur yang ada di daerah itu adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Karena itu logikanya yang paling penting adalah tentu saja bahwa orang-orang yang dipercaya, dipilih, ditahu kapasitasnya, ditahu kapabilitasnya untuk bisa menduduki sebagai penjabat gubernur di daerah itu adalah orang-orang yang tidak diragukan
dari sisi leadership-nya, dari sisi manajerialnya, dari sisi trust, punya komitmen terhadap pelaksanaan pelayanan, melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh gubernur sebelumnya yang juga adalah perwakilan pemerintah di pusat. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa karena ini di tahun politik, kemudian semua orang berbicara tentang setiap materi itu adalah kaitan-kaitannya dengan politik-politik yang kecenderungan kita melihat adalah politik-politik praktis. Please, mari kita punya tanggung jawab penting untuk ikut memberikan edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat ya bisa menerima bapak-bapak penjabat-penjabat gubernur ini di provinsi itu benar-benar adalah orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang diketahui track record-nya baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun dari sisi pengalaman, dan orang-orang yang dipercaya untuk bisa menyelesaikan sisa waktu masa dinas sebagai gubernur. Kira-kira begitu kalimat yang paling terpenting. Kita berbicara soal track record dan juga dipercaya, bukankah kalau daerah yang paling tahu daerahnya ya perwakilan dari daerahnya sendiri, misalnya sekda begitu, kenapa harus menunjuk orang dari pusat begitu? Iya, tidak jarang juga ada orang dari daerah, tetapi kalau umpama seperti di Sulawesi Tenggara nih ya, saya kampung mamaku, kami punya kampung ini di Sulawesi Tenggara ya, mewakili semua keluarga di Wakatobi, di Buton, di Bombana dan seluruh di Kendari. Saya juga ucapkan selamat datang untuk Pak, welcome back to Pak Andap. Umpama seperti Pak Andap, beliau ini bertahun-tahun loh berdinasnya di Sulawesi Tenggara. Kemudian terakhir beliau menjadi Kapolda. Kemudian kemarin setelah menjadi sekretaris jenderal Kementerian Hukum dan HAM, beliau menjadi ASN. Apakah dengan pengalaman jam terbang yang beliau miliki itu, kemudian beliau tidak mengetahui tentang posisi spektrum persoalan perkara-perkara yang ada di Sulawesi Tenggara? Jawabannya tidak. Ini orang mengerti. Ini orang bintang 3 di kepolisian. Sehingga seluruh program strategis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk pengembangan Sulawesi Tenggara itu pasti beliau tahu. Dan karena orang yang memiliki kepercayaan dari pengalamannya, dari pangkat dan jabatannya selama ini berkarir di Jakarta. Jadi begitu kembali ke Sulawesi Tenggara, semua orang mengatakan, wah ahlan wa sahlan, welcome to back kepada Pak Andap. Jadi logika ini, atau seperti di Sulawesi Selatan, seorang anak muda, pinter dari institut pemerintahan, kemudian lama ada di Kementerian Dalam Negeri, kemudian berkali-kali menjadi PLT gubernur di beberapa provinsi, kemudian presiden karena kepercayaan kepada anak asli, anak daerah, saudara Dr. Andus Bahtiar, kemudian menjadi penjabat. Kalau kita lihat daerah lainnya nih, Pak Ngabalin, bagaimana dengan Jateng dan Jabar? Kenapa harus menunjuk PJ dari pusat, bukan dari perwakilan daerah? Ya, lagi-lagi saya mau bilang bahwa track record mereka, kemudian Jawa Tengah dengan pandanannya adalah bukan daerah-daerah baru bagi mereka dalam menjelajahi semasa karir-karir, baik mereka di kepolisian, baik mereka yang di pemerintah maupun di militer, ya, atau di beberapa tempat-tempat yang saya kira kita tidak ragukan kapasitas dan komitmen mereka dalam melaksanakan tugas-tugas 1 tahun 4 bulan atau mempersiapkan pemilihan umum atau pilgub lain-lain, itu adalah waktu yang membutuhkan konsentrasi mereka secara full. Saya ingat benar pada waktu rapat terakhir, kemudian Mbak Eva dan ya Mas ya, saya ingin kasih tahu bahwa Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Mendagri untuk mengirim surat untuk dan atas nama Presiden, kemudian menyampaikan kepada kementerian lembaga tentang kader-kader terbaik bangsa yang berasal dari daerah atau pernah bertugas untuk mempersiapkan diri dalam mengisi masa kekosongan kelanjutan sisa waktu ini.
Oke, jadi sudah meminta masukan sebenarnya cuma tidak diberitahukan begitu ya sebelum nanti akhirnya dilantik. Baik, nanti kami harus sudah terlebih dahulu, Bang Ngabalin dan juga Pak Yanuar. Baik. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Anda kembali di Metro Pagi Prime Time, pemirsa masih bersama Pak Yanuar dan Bung Ali Mokhtar Ngabalin. Pak Yanuar, tadi kalau Bang Ngabalin sudah menegaskan ya ini sudah melalui sudah meminta masukan soal rekam jejak, track record dan juga pengalaman mereka di daerah. Tapi benarkah kalau di daerah itu perwakilan yang ditunjuk oleh pusat dipastikan lebih baik daripada birokrat daerah yang selama ini memang sudah malang melintang di daerahnya sendiri? Ya, pada akhirnya kita semua diuji ini, kan. Diuji dalam arti bagaimana menjaga integritas dan kepemimpinan siapapun itu, termasuk apalagi pejabat gubernur ya. Integritas, kepemimpinan, dan tugas pokok yang sekarang ada di depan mata. So, pada akhirnya mereka akan dinilai terkait dengan kinerja pada saat mulai bertugas. Hari ini kan adalah hari di mana keadaan psikologi politik sedang naik. Kemudian yang kedua, persiapan teknikal soal penyelenggaraan pemilu Pilkada serentak 2024. Kemudian yang ketiga, bagaimana menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban di wilayah tersebut. Kita kan sudah punya pengalaman bahwa beberapa wilayah, beberapa tempat memiliki resistensi yang lumayan tinggi terhadap pemilu. Sehingga saya kira dalam kaitan ini ya pejabat gubernur mesti mulai memperhatikan aspek-aspek tersebut. Tapi tentu sejumlah larangan atau sejumlah garis merah itu tentu tidak boleh dilanggar. Netralitas ASN, mobilisasi terhadap warga masyarakat untuk mendukung capres tertentu, caleg tertentu, calon pilkada tertentu, itu yang harus dijaga betul oleh para pejabat gubernur. Karena dia memiliki akses besar untuk melakukan itu. Pada akhirnya kan di sini integritas mereka dan kepemimpinan mereka akan dijaga. Baik. Pak Yanuar, dari pemetaan Komisi 2 DPR, daerah mana sebetulnya yang paling rawan nih? Tadi Anda sampaikan soal integritas, stabilitas, utamanya juga netralitas ya jelang pemilu 2024. Daerah mana yang paling rawan? Kalau kita lihat kan ada daerah-daerah yang juga menjadi lumbung suara pada pemilu 2024. Saya kira kita tahu kalau duduk perkara pilpres misalnya ya, itu Jawa mesti menjadi sentral, menjadi perebutan utama. Terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebagian adalah DKI dan Banten tentu saja. Wilayah ini sejak pilpres langsung itu selalu menjadi pusaran perebutan suara. Bahkan orang mulai menghitung-hitung Jawa Barat, seperti apa kondisinya, Jawa Timur siapa yang punya, Jawa Tengah siapa yang punya. Itu menunjukkan bahwa kemenangan di 3 provinsi besar ini menjadi indikasi bahwa kemenangan akan jauh lebih dekat. Sehingga perhatian akan dicurahkan di sini. Mobilisasi pemilih akan dilakukan di sini. Intrik politik dilakukan di sini. Cara-cara yang baik, cara kotor, cara-cara kasar bisa dilakukan di tempat ini oleh para kontestan. Sehingga saya kira wilayah-wilayah ini akan menjadi perhatian karena dia menjadi pusat pertarungan yang utama. Baik di pileg, khususnya pilpres ya, dan tentu saja pilkada, ketiga provinsi besar ini termasuk DKI dan Banten itu menjadi fokus yang perlu mendapat perhatian ya. Baik, terutama Jawa Barat dan Jawa Tengah ya. Bang Ngabalin, kemarin pesan dari Pak Mendagri Tito Karnavian yang harus diutamakan adalah netralitas, apalagi jelang tahun politik. Tentu saja kita tidak bisa melepaskan dari fakta itu ya. Nah, bagaimana menjamin netralitas bagi mereka yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat, karena mereka selama ini berada di circle istana begitu. Bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa pasti akan netral, tidak berpihak kemanapun karena mereka sebagai ASN, Bang Ngabalin. Ya. Saya ingat benar pesan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa baik bupati maupun gubernur adalah orang-orang terpercaya untuk dan atas nama negara ada di tempat di mana mereka bertugas. Terkait dengan pertanyaan yang seperti disampaikan Mas, saya ingin mengatakan juga bahwa
adakah hari ini ada orang yang bisa bersembunyi di balik kecurangan dan kebohongan dengan kemajuan teknologi yang luar biasa ini? Di samping perangkat-perangkat negara yang telah tersedia secara independen, baik itu Bawaslu-nya, kemudian KPU-nya, per hari ini. Sehingga kalau ada yang coba-coba bisa tidak netral, ada yang coba-coba bisa main di penghujung perjalanan atau pergerakan politik, atau di election akan datang, atau coba-coba ada yang curang, mustahil bagi bangsa ini ada yang tersembunyi. Karena itu kita perlu confident, kita perlu memberikan kepercayaan publik, kita perlu memberikan dukungan dan sokongan yang luar biasa kepada orang-orang, kepada bapak-bapak, kepada beliau-beliau yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas sebagai penjabat-penjabat gubernur di tempat di mana mereka ditugaskan. Karena itulah ketika saya juga ditanya, kenapa semua terkait dengan penjabat-penjabat gubernur ini ada istilah all men from Jokowi. Iya, karena Presiden Jokowinya adalah kepala pemerintahan. Tidak mungkin presiden mengirim seorang penjabat gubernur di provinsi itu, ada presiden tidak mengetahui dari A sampai Z sosok seperti ini. Untuk apa? Agar kontrol terhadap pelaksanaan program-program strategis pemerintah yang ada di provinsi-provinsi yang telah dijalankan oleh gubernur sebelumnya itu benar-benar bisa diselesaikan dalam sisa waktu ini. Menurut Pengawasan dari saya, Komisi 2 nanti seperti energi apa, Pak positif Yanuar? itu yang harus dibangun. Kenapa? Baik. Kita ke Pak Yanuar dulu ya. Ke Pak Yanuar dulu, bagaimana nih Pak Yanuar, Komisi 2 DPR RI juga akan memastikan melakukan pengawasan agar PJ Gubernur betul-betul menjaga netralitas seperti tadi Pak Ngabalin sampaikan, pasti sulit ya untuk tidak netral. Oh ya, tentu Komisi 2 akan terus memantau proses ini karena ini bagian dari tupoksinya Komisi 2. Apalagi ini soal pemilu dan pilkada, endingnya adalah memilih para pemimpin terbaik, baik di eksekutif, legislatif, pusat maupun daerah. Dan tentu Komisi 2 sangat concern dengan soal ini. Tentu nanti kita akan cek kepada Mendagri soal ini, apa yang harus, apa istilahnya, message penting kepada para pejabat ini apa sebetulnya di tahun-tahun politik ini. Ini penting Mbak, karena apa? Itu tadi, bahwa ini tahun politik, segala kemungkinan, potensi-potensi yang bisa mendorong ke arah anomali demokrasi, anomali pemilu, atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi harus diantisipasi sejak awal. Kita kan biasa, sudah punya mapping dari anasir mana saja yang bisa memberikan kontribusi itu. Karena itu kita harus cek and recheck supaya semua pihak berada pada koridor yang tepat. Aparat pemerintah, aparat TNI, aparat kepolisian, partai politik, tentu saja pers dan semuanya ini kan punya peran masing-masing. Tetapi jangan lupa bahwa pada akhirnya semua pihak akan jatuh kepada satu titik keseimbangan gimana caranya menjaga integritas masing-masing. Aparat punya peluang untuk tidak netral, ASN punya peluang untuk tidak netral. Bahkan juga peserta politik, peserta kontestan termasuk tim sukses dan seterusnya juga punya peluang untuk melakukan hal-hal kotor, money politik, intimidasi dan seterusnya. Baik. Jadi saya kira ini Jadi- ujiannya untuk kita semua, terutama pejabat gubernur harus menjamin bahwa wilayahnya paling tidak aparat birokrasi, ASN di berbagai tempat itu bisa jauh lebih netral terhadap urusan-urusan Jadi itu bentuk yang pengawasan yang akan berkaitan dilakukan dengan oleh Komisi 2 pemilu DPR ya, Pak maupun ya? politik. Jelang tahun politik ini, Pak Yanuar. Baik, kita ke Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, yang menjadi perhatian masyarakat ini adalah tadi seperti diungkapkan adalah spesifik Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ada nama B. Mahmudin dan Nana Sujana di situ. Tentu ini akan menjadi sorotan ya, karena paling strategis lah istilahnya. Nah, ada pesan khusus tidak dari Istana terkait dua orang yang ditunjuk untuk memegang dua daerah yang paling strategis ini? Ya, tentu pertama saya mulai dulu begini ya. Tidak ada satu daerah pun yang lebih strategis daripada daerah-daerah lain. Provinsi manapun di Republik ini. Sekecil apapun, seberapapun jumlah penduduknya. Bahwa Jawa Barat dan Jawa Tengah dalam areal dan wilayah yang cukup luas, iya. Karena itu tentu sebagai teman, kawan, dan sahabat, saya teman
dan sahabatnya Pak Nana, saya teman dan kawan sahabatnya Pak BI, baik di Jawa Tengah ataupun Jawa Barat. Saya cuma juga ingin menyatakan bahwa Bapak berdua dan juga Bapak-Bapak yang lain, Pak Bakhtiar, Pak Andap, dan lain-lain semuanya adalah orang-orang terpercaya yang untuk dan atas nama negara beliau-beliau diangkat dan ditugaskan. Karena itu, satu saja, integritasnya kepada pelaksanaan kegiatan berpolitik bernegara itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan tanggung jawab Bapak-Bapak yang menjadi penjabat gubernur. Sehingga tentu saja untuk bisa menjawab semua tingkat kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan, baik dari Bang Yanuar maupun siapapun, adalah akan dibuktikan dari karya-karya besar yang Bapak-Bapak tunjukkan. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kemudian Pak Mendagri. Karena itu kita berikan dukungan penuh, saya dan teman-teman, termasuk Pak Jenderal Muldoko sebagai Kepala Staf, dan kami dari Kantor Staf Presiden, akan memberikan dukungan full, penuh, akan mondar-mandir untuk terus memperhatikan dan menjalankan apa yang menjadi bagian daripada tanggung jawab Bapak-Bapak di provinsi. Baik, kami kawal ya, Bang Ngabalin. Nanti Komisi 2 DPR juga akan mengawal kinerja dari teman-teman yang sudah ditunjuk menjadi penjabat gubernur di daerah ini. Ya, Terima integritas kasih. dan juga netralitas ya, itu yang harus kita awasi bersama. Terima kasih Bang Ngabalin dan Pak Yanuar. Terima kasih. Tenaga ahli utama KSP, dan Pak Yanuar Prihatin, Wakil Ketua Komisi 2 DPR. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.